Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa yang dirahmati Allah di channel Bang Jaki Penuh Hikmah. Hari ini Bang Jaki dalam kesempatan yang baik ini akan mewawancarai alumni Pondok Pesantren Nur Rahman, yaitu Ustaz Muiz. Apa kabar Ustaz Muiz? Alhamdulillah. Jadi untuk pengetahuan Bapak Ibu semua, Ustaz Muiz adalah alumni Pondok Pesantren Nur Rahman. Dan langsung Ustaz Muiz diceritakan dulu alumni tahun berapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya sebagai alumni Pondok Pesantren Darul Rahman angkatan 9. Tahun berapa dulu? Pertama kali ini sejarahnya kenapa saya kok bisa masuk ke Pondok Pesantren Darul Rahman. Dulu pada waktu tahun 80-an 70 ke atas, Pak Kiai Syukron itu selalu berdakwah ke Jawa Timur, khususnya ke Gresik. Kebetulan keluarga saya, kakek saya Haji Azhari, Yai Mukhlis, itu teman dekatnya Al-Mukarram Kiai Haji Syukron. Pada saat itu Pak Kiai ceramah di kampung saya, kampung Desa Kewangan, acara Isra dan Mi'raj. Pada saat itu saya dititipkan oleh paman saya yang namanya Kiai Mukhlis. Kiai Mukhlis ini juga murid Pak Kiai Syukron pada saat di Gontor. Ya. Dan dititipkan dan saya mau. Pada tahun 82 ya, saya mulai belajar di Pondok Pesantren Darul Rahman. Dulu masih di Senopati ya? Masih di Senopati. Dan alhamdulillah dengan belajar di Pondok Pesantren Darul Rahman, saya diberi Allah Subhanahu wa taala bisa berkhidmat di masyarakat. Alhamdulillah. Ternyata semua program pelajaran yang diajarkan di Pondok Pesantren Darul Rahman ini sangat dibutuhkan di masyarakat awam khususnya. Saya tidak punya ilmu tinggi, tapi alhamdulillah saya bermanfaat di wilayah sekitar di satu RW, bahkan satu desa. Alhamdulillah. Ya. Dengan bekal dari Pondok Pesantren Darul Rahman ini, saya bisa mengabdi di masyarakat, khususnya di Masjid Membaul Huda. Memang kalau pada waktu saat saya masuk di Darul Rahman ini, dengan metode pelajarannya hadza kitabun hadza mustawatun, itu hanya ini pelajaran apa? Kata kecil kan? Iya. Dulu basicnya SD apa sekolah madrasah? Dan intinya kayak seakan Baru gitu ya? Iya, metode seperti itu kayak anak kecil gitu. Iya. Bagi saya Pada waktu itu meremehkan dengan Iya. metode hadza kitabun hadhi mustawatun hadhi sapura. Itu kayaknya kok gini ya? Iya. Kayaknya saya kembali ke Lama lagi. Iya. Sehingga tapi itu dengan keyakinan bahwa dengan pelajaran inilah nanti bisa ilmu melekat. Iya. Dengan kuat. Nah, karena memori orang itu kan harus, Jadi harus lihat langsung ya, dengan wasailul idoh ya, alat-alat peraga ya. alhamdulillah ternyata metode seperti itulah yang ditanamkan oleh Pondok Pesantren Darul Rahman. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, tadi kita sudah mendengar kisah Kiai Muiz masuk Pondok Pesantren Nur Rahman, kemudian
dari apa yang sudah didapat dari Pondok Pesantren Rahman, banyak sekali ilmu yang didapatkan. Nah sekarang pengalaman nih, kalau nggak salah beliau ya menjadi Pak Ketua Panitia Kurban ya, dengan segala suka dukanya nih. Silakan Kiai Muiz. Ya, begini Pak Ustadz. Iya. Alhamdulillah, apa yang dinasihatkan Pak Kiai, Iya. ya, kamu itu kalau terjun di masyarakat, ya jangan minta dihargai. Itu benar. Benar. Karena apa? Karena kamu tuh belum bisa ngasih apa-apa. Iya. Itu benar. Kalau kepingin kamu itu dihargai masyarakat, Iya. hargailah masyarakat. Dengan cara kita menonjolkan akhlak, karimah, kata beliau. Iya. Itu tetap dari dulu ditanamkan seperti itu. Nah, sekarang saya sudah sudah merasakan. Saya di wilayah saya ini bukan orang yang berilmu tinggi. Iya. Ya, tapi segala sesuatu yang dinasihatkan Pak Kiai tentang akhlakul karimah ini saya tanamkan. Iya. Nah, ternyata setelah saya diketahui siapa status saya sebenarnya ini, kira-kira tak pada waktu Corona. Iya. Tadi waktu Corona itu apa kejadian? Silakan dia. Jadi saya ini setelah mendengarkan nasihat Pak Kiai, kalau di masyarakat jangan mengharapkan dihargai. Kalau kamu ingin dihargai masyarakat, hargailah punya orang lain. Iya. Dengan apa? Dengan akhlakul karimah. Tonjolkan. Kalau kamu sudah menonjolkan akhlakul karimah, berarti kamu itu sudah menghargai dirimu sendiri. Iya. Kalau ingin dihargai masyarakat, berbuatlah untuk masyarakat. Berjasalah untuk masyarakat. Iya. Kalau kamu sudah berjasa di masyarakat, kamu akan dihargai oleh masyarakat. Nah, itu sekarang sudah saya merasakan. Pada waktu itu di saat tahun 2019 COVID pertama. Iya. Sebelum COVID saya tidak dikenal. Iya. Karena saya jarang-jarang on di masyarakat. Iya. Ya. Setelah COVID itu terjadi, wilayah saya tertutup. Iya. Ya. Yang jadi imam biasanya ngambil dari luar. Iya. Ya. Akhirnya kan terpaksa di dalam. Iya. Nah, ternyata di dalam ini yang kita pernah belajar Al-Quran di Darul Rahman, Iya. tentang makro, tentang tajwid, ini kok salah semua. Iya. Saya protes. Iya. Kan gitu? Iya. Saya protes. Tolong yang jadi imam kita saya dulu. Awal mulanya itu Iya. Akhirnya terpaksa saya lah. Karena Pak Kiai, kamu kalau sudah di masyarakat dijadikan apa aja harus siap. Siap. Motonya kan siap dipimpin, siap Siap. memimpin. Iya. Iya. Alhamdulillah saya sebagai jadi imam Iya. di awal mulanya sehingga saya dikenal. Nah, sampai sekarang saya ini punya kewajiban untuk Idul Adha. Ceritanya begini saya ini karena saya sudah dipahami, dikenal oleh masyarakat lingkungan. Pada waktu tahun 2019 itu yang korban itu tidak ada. Iya. Karena apa? Karena masyarakat dengan takmir masjid yang mengelola Idul Adha, Idul Kurban ini, mengelola hewan kurban ini, tidak ada kepercayaan masyarakat. Iya. Yang kurban cuma ada yang datang cuma dua, yang satu kurang 3 pembayaran, yang satu baru dapat separuh. Iya. Ya, terpaksa panitia kan takut nggak ada yang kurban. Iya. Gitu. Ternyata setelah itu dipelorkan ke forum masyarakat, diadakan rapat pemilihan ketua panitia. Ternyata yang dibidik dengan beliau-beliau ini yang sesepuh masyarakat ini sudah membidik saya. Ini yang bisa menyelesaikan ini MUIS. Karena
dia tahu saya ini cara bergaulnya ini semua. Iya. Semua kalangan saya bergaul. Saya tidak memandang harta, tidak memandang ekonomi, tidak memandang profesi, jabatan. Iya. Siapapun saya bergaul. Saya dijadikan. Pada waktu rapat itu langsung aklamasi Haji Muiz jadi panitia. Saya kan bingung. Ini benar kan? Iya. Nah, dengan tempo sebulan kurang 5 harian. Setelah musyawarah itu dengan Idul Adha itu nggak sampai sebulan. Yang daftar cuma 2. Yang satu belum lunas, kurang 3 pembayaran. Yang satu baru separuh. Kan satu sapi aja belum. Dengan nama diberi banner Ketua Umum Haji Muiz. Biinilah dapat 11 sapi. 11 sapi, ya Allah, alhamdulillah. Dengan tempo nggak sampai sebulan ya. Jadi ini benar ya Allah. Iya. Setelah itu Ustaz, Iya. dapat sapi 10 dari patungan, yang 1 dari orang tua. Iya. 11. Dapat kambing 35 Iya. ekor. Iya. Nah, alhamdulillah. Lah pada waktu itu sebelum Idul Adha, orang takmir ini bukannya mendukung saya, malah menakut-nakuti. Ji, kamu ini harus memikirkan apa? Biasanya 5 sapi, 4 sapi, 5 sapi, jam zuhur belum selesai. Ini kamu jam 11. Kan gitu. Logikanya benar. Iya, benar. Tapi kenapa kamu itu kok begini? Ini saya. Iya. Saya kamu tunjuk, sekarang kamu nggak mendukung, malah kamu Takut-takutin. Iya kan, berarti dia tuh Kayak menjebak gitu. Jangan tanggung jawab. Iya. Kan ini minta tanggung jawab dari saya. Iya. Kamu harus tanggung jawab loh, ini dapat 11 loh. Iya. Ini kalau gitu kan begitu Pak. Iya. Artinya Iya. kamu harus memikirkan sih. Iya. Akhirnya saya punya teman yang ahli jaga. Saya kontrak, kamu jangan mau disuruh sama siapa, kamu saya kontrak. Kamu saya pakai, nggak saya pakai, saya kasih uang. Untuk menjaga ini. Iya, benar. Ya Allah. Alhamdulillah Ustaz. Iya. Ternyata dengan begitu saya ini setiap malam ke warung kopi masyarakat. Kan itu banyak orang warung kopi, Iya. bapak-bapak. Iya. Saya nemu yang namanya Bapak Gatot. Oh. Dia ahli bola di tim Julaiha. Oh. Kan ada di Julaiha itu yang Iya. itu yang didirikan oleh Muhammadiyah. Iya. Hebat Ustaz. Oh. Nah, saya kenalan, dia mengenali saya mengenal dia. Tapi saya nggak tahu profesi dia itu apa. Tapi masih di Barat situ. Iya, di situ. Oh. Yang selama itu sudah dipakai oleh takmir. Iya. Takmir mengambil jaga lain, gitu loh ya. Padahal orang dalam punya potensi tinggi, Iya. hebat. Iya. Gitu loh. Akhirnya Saya ini didukung sama teman-teman orang kopi. Iya. Ji, Pak Gatot itu hebat. Pakai dia. Saya. Pak Gatot. Selagi sampeannya jadi ketua, saya siap. Oh. Jadi mungkin selama ini karena bukan Kiai Muiz, dia juga mundur ya. Mundur, nggak mau. Nggak mau ya. Nah, ini ada ceritanya tadi. Nah. Ada cerita yang kedua. Iya. Setelah acara hari H, 11 sampai pemotongan pertama jam 6:30 habis sholat Id, Iya. langsung. Saya ya Allah, mudah-mudahan selesai ya Allah. Dengan 11 sapi itu enggak enteng. Iya. Biasanya 5 sapi dulu udah belum selesai. Dengan inilah saya. Iya. Yang kambing selesai, yang sapi selesai. Dengan hari jam yang sama. Oh. Jam setengah 12 pas Allah Akbar azan zuhur itu selesai pembolehan terakhir. Luar biasa, saya langsung sujud. Dengan demikian mereka itu semua akhirnya terjadilah kedua saya sudah ganti lainnya, saya bilang enggak Pak Haji, sampai ya Pak Gatot yang ahli jagal itu kalau nggak sampai yang bukan ketua saya nggak mau. Oh. Wallahi Iya.
sampai itu sudah aset masjid Pak Baru enggak. Kalau bukan ketua sampean saya enggak mau. Di situ ya ada kepercayaan masyarakat Ustaz. Iya, iya. Karena saya selama hidup di Tanjung Wira, Jalan Tanjung Wira yang sekarang saya tempati itu, saya moto saya itu saya kesini itu mencari teman, mencari saudara, tidak mencari musuh. Kalau mencari musuh nggak usah ke situ. Ke Giri banyak. Dulu di mana ya dulu? Di Sinanggiri. Sinanggiri di bawahnya. Yang makam itu? Makam, turun itu semua. Yang dulu saya datang bukan? Iya. Itu. Terus emang di situ apa pindah? Sekarang pindah. Oh, saya pindahnya saya belum tahu. Iya, saya pindah ke tahun 2000 Ustaz. Saya haji sekalian pindah rumah. Iya. Tahun 2000. Nah, itu wilayahnya di Desa Yosowilang. Oh, tempat baru ya. Jauh dari yang Sinanggiri itu? 3 kilo. 3 kilo ya. Tapi tetap keluarga besar saya di situ ya. Iya. Pun saya sering ke Giri. Iya. Gitu loh. Iya. Yang kedua begitu Ustaz, sama kejadiannya. Pak Gatot malah kalau nggak sampai jadi ketua, itu buat saya nggak mau. Pada waktu itu ada penyakit kuku dan mulut. Iya. Sapi. Benar. Itu pun masih dapat 7. Oh, Bapak. Sapi 7, kambingnya meledak 55 kalau nggak salah. Asalnya 35 jadi 55, semua pindah ke kambing. Iya. Luar biasa ya. Nah, sekarang ini saya minta Pak, saya ini ada tugas besok tanggal 5. Ini saya ada tamu dari teman-temannya kalah. Pondok pesantren Darul Rahman, kami syukur dan ustaz-ustaznya seluruhnya itu 680 Pak. Saya kan menyediakan makanan. Minimal itu minum lah Pak. Iya. Kan pikiran. Iya. Setelah itu tanggal 14 saya harus ke Jakarta menghadiri lulusannya anak saya. Kan saya tinggal kira-kira 14 sampai tanggal 20. Enggak sih, pokoknya sampai tetap memang di atas. Iya. Pada waktu rapat saya nggak hadir Pak. Pada waktu rapat saya nggak hadir. Saya ini nggak dijadikan. Ternyata pada waktu saya nggak hadir, habis saya matiin, lampu rumah saya matiin. Suka nggak Bisa lagi. Iya. Ternyata besok paginya kebetulan tetangga saya itu ikut rapat. Iya. Ji, kenapa saya nggak hadir? Walaupun sampai nggak hadir itu satu masjid yang ikut rapat itu seluruh Haji Muiz ketuanya. Aklamasi itu ya. Aklamasi. Saya kan repot. Iya. Padahal nggak hadir. Nggak hadir. Iya. Saya nggak hadir. Subhanallah. Mintanya saya itu resign. Sementara ini hari ini saya nggak mau. Karena saya punya tugas. Saya kalau sudah jadi amanah, dapat amanah. Iya. Harus terjun. Nggak mau. Karena ini amanah. Termasuk yang Idul Adha tahun ini juga nih. Iya. Tahun ini saya ketua. Kemarin sudah dapat sapi 7. Iya. Alhamdulillah. Saya beli nanti kalau ada tambahan. Iya. Saya nggak ikut cari sapinya. Terima aja. Iya. Karena saya ke Jakarta. Iya sih, siap. Pokoknya semua dekor segalanya urusan pisau urusan apa beres sih. Sama nggak usah mikir. Saya begitu Pak. Yang membantu saya. Pokoknya sampean sudah jadi ketua umum mau itu sudah senang. Betul. Masya Allah. Jadi kesimpulannya yang di pondok tuh IP3DR, organisasi, selain tadi keilmuan kepake. Lah makanya jangan bilang waktu saya masuk ke sini kok begini. Ternyata semua metode yang diterapkan di Darul Rahman ini yang dimasyarakatkan. Iya. Dipakai. Mulai organisasinya, mulai belajarnya, mulai segalanya. Iya. Mulai nasihat sampai nasihatnya Pak. Apa yang dikatakan Yai Faiz atau biasa Supernamu. Itu semuanya memang sudah saya rasakan. Dan manfaatnya luar biasa. Jangan merasa saya dia orang pinter. Ya nggak mungkin lah dihargai orang. Iya benar. Jadi kita berjasa dulu. Kita berjasa dulu, berbuat dulu. Orang sekitar itu sudah memanfaatkan pekerjaan kita. Ya kan gitu bahasa. Betul. Baru ada hasilnya ya.
dihargai mereka. Nah, dari cerita tadi pengalaman belajar bahasa Arab, keilmuan, kemudian organisasi, jadi secara nggak langsung nih nama Pak Kiai kalau kita sebut aja berpengaruh ya. Iya, bukan jalan berpengaruh. sampai Indonesia pasti gitu ya. Iya, bukan pengaruh lagi. Oh sampai orang pasti tahu ya. Iya. Iya. Pasti akhirnya udah nggak diragukan lah. Iya kalau oh ya udahlah kalau kayak Ron itu ya. Nah, kebetulan ini Pak Isa. Iya. Kebetulan saya didukung anak saya. Iya. Kita Mufala. Ya, lulusan tahun ini. Iya. Nah, itu tahun hari bulan Ramadan kemarin. Iya. Sudah dipoking jadi imam di Masjid Eri. Iya. Ini Untuk Idul Adha. udah di mana? Oh itu kemarin. Masa kemarin pulang ya? Ramadan kan pulang. Iya. Sebenarnya dikontrak mulai awal Ramadan. Tapi karena malah bisanya tanggal 20 Ramadan ke atas. Iya. Sehingga mulai tanggal 20 Ramadan ke atas Sampai Idul Fitri. sampai itu dipakai. Itu di booking mulai awal sebenarnya saya nggak bisa. Nah sekarang itu sudah dari dulu sudah istilahnya dikenal kiainya. Sekarang gurunya di daerah Gresik itu tidak mengenal gurunya Pak Kiai aja begitu, apalagi kiainya. Apalagi guru-guru kan gitu ya. Betul. Jadi alhamdulillah. Jadi katanya nasihatnya Pak Kiai, jagalah nama baik bapakmu, jagalah nama baik ayahmu, jagalah nama baik kiaimu, jagalah nama baik guru-guru. Itu benar ya. Itu benar. Kita sudah merasakan Pengalaman ya. pengalaman. Jadi nggak bisa kalau ada orang bilang nanti gimana, nanti konfirmasi, nanti gimana, kadang-kadang kan bagaimana nanti ya. Bismillah ya. Bismillah. Nah itu dari cerita Kemois mulai dari masuk pondok, karena dibawa sama paman dititipkan, kemudian udah alhamdulillah berpengaruh nih. Boleh sedikit nih. Dulu pastinya kelas 1, 2, 3 tuh ada mundur maju tuh. Artinya betah nggak betah gitu. Karena ada nggak beli perasaan. Ya semua anak Pasti ya. Pasti. Jadi aduh nggak betah nih mau berhenti aja nih. Ya. Biasanya di awal-awal tahun ya. Anak-anak itu sekarang, apalagi sekarang Pak Ustadz. Iya. Dengan media dan handphone, sebagainya. macamnya Itu kan pengaruh besar. Iya. Dulu saja. Saya ini pertama masuk seakan-akan saya ini orang buangan. Oh. Merasa dibuang oleh orang tua saya. Iya. Merasa nggak disayang oleh orang tua saya. Iya. Padahal aslinya mondok itu sangat disayang oleh orang tua. Iya. Maaf Ustaz, saya dengan takabur bukan riya. Iya. Saya pada waktu 80. Iya. Orang Petro itu 1 bulannya cuma 35.000. Iya. Saya sebulannya dikirim sama bapak saya itu 250. 250 ya saat itu Tahun 82. Iya. Gede. Iya. Iya. Pada waktu itu Ustaz, Iya. uang makan cuma 12.500. Iya. Uang sekolah SPP cuma 5.000. Iya. Jadi yang masuk pondok itu 17.500. Sisanya sama jajan. Iya. Bisa berapa? 200 berapa? Iya. Itu saya pakai jajan. Orang tua saya bilang, kamu minta berapapun saya kasih asal kamu mau dipakai umroh. Dari keluarga Kemois yang mondok, Pak Kemois aja ada saudara yang lain? Yang di rumah. Ya, akhirnya di pondok-pondok. Oh, seluruh. Oh, semuanya pondok ya? Seluruh. Berapa keluarga Kemois? Gini Sat, kalau dari bapak saya Haji Rohub itu punya saudara 11 dari bapak. Iya. Bapak punya anak 7. Dari saudara saya itu 7. Putri, putra. Dan semua mondok semua. Semua mondok. Oh. Yang putri pertama dipanggil. Yang putri kedua dipanggil. Yang putri ketiga dipanggil. Yang putri keempat itu karena punya suara yang luar biasa, namanya Hajah Bapak Iza. Itu nggak sempat dimondokkan karena ayah saya ini pengen jadi anak ini koi Ke PTIK atau gimana? bukan. Dia di sana karena Allah hidup dia punya suara yang luar biasa, yang tanpa diapa-apain sudah baik. Udah bagus. Minum apa aja, makan apa Gak pengaruh ya. Gak pengaruh. Bagus ya. Nah,
Akhirnya dia itu dimasukkan di sanawiyah. Iya. Karena setiap hari itu belajar poli. Iya. Juara kecamatan, juara kabupaten. Iya. Terakhir juara provinsi. Iya. Maria Ulfa. Oh, gurunya. Bukan. Oh, apa? Maria Ulfa itu Sleting. Oh, sebenarnya iya. Maria Ulfa itu waktu di provinsi itu juara 2. Iya. Juara satunya kakak saya. Iya, luar biasa ya. Ini mungkin ada turunan buyut-buyut kakeknya bisa Allah di Korea ya? Bisa Allah. Mungkin turun ke parah juga ada. Jadi ada buyut-buyut pernah ada ya? Iya. Oh, jadi turun ya. Maria Ulfa itu nomor 2. Iya. Iya. Karena kakak saya setelah di provinsi itu selesai dinikahi orang menikah. Menikahnya masih umur 17 atau 16 ya. Iya. Kakak saya. Iya. Nah, setelah itu Maria Ulfa kan naik ke pusat kan, nasional, mewakili Jawa Timur. Gitu. Iya. Maria Ulfa kalah. Iya. Dengan kakak saya. Sebenarnya waktu di provinsi. Iya. Jadi memang dari keturunan ini pesantren semua ya, Pesantren semua rata-rata kalau dari sepupu-sepupu itu lamitan. Iya. Ya pakai. Iya. Adik saya yang laki-laki itu juga lamitan. Iya. Banyak yang langitan. Jadi keluarga pondok lah. Iya. Nah, kembali lagi nih ke pondok Darul Rahmani. Tadi kan suka dukanya tuh ada yang mau ada lah, mau berhenti mau enggak. Nah, suka dukanya ini masalah apa yang masih diingat, masih yang mungkin dari makanannya, dari kesehariannya itu apa yang ada hal-hal lucu atau yang menyedihkan gitu dia mau ini. Ya, untuk bisa didengar nih sama wali murid santri yang sekarang kan memasukkan anaknya tuh kayaknya berat sekali untuk lepas anak, keikhlasannya tuh. Nah, di situ mungkin dengan cerita ini bisa mengunggah wali santri untuk ikhlas, plong karena Allah, nanti hasilnya juga nanti luar biasa. Ya, gimana mungkin? Kalau dari pribadi saya, pengalaman saya itu, ya namanya saya ini orang tua saya ini sudah basicnya itu pondok Ya. Jadi nggak mau tahu kalau pokoknya kerasan nggak kerasan harus ngomong Ya. Terpaksa dengan begitu saya harus bisa, mau nggak mau harus bisa di pondok. Nah, cuma saya cerita sekarang setelah saya punya anak yang namanya Pak, ya. Saya ini pertama kali saya mondokkan ke sini kabur tadi. Kabur itu. Saya bilang gini, kalau kamu nggak mau mondok di pondok pesantren Darul Rahman, Kak Kiai Syukron Makmur, nggak usah sekolah, mendingan jualan bandeng di pasar. Ini benar tanya namanya. Nah, terus apa tuh? Karena saya ikhlas, karena saya ngerti Pak Ustaz, karena saya ngerti pondok pesantren Darul Rahman itu sangat membentuk metode anak. Metodenya sangat membentuk karakter anak. Jadi karakter anak itu yang begini, yang arogan, yang begini. Insya Allah kalau dengan ikhlas dimasukkan di pondok Darul Rahman, nanti basicnya itu akan terbentuknya sendiri. Karena metode Darul Rahman ini membentuk anak jadi anak yang baik. Yang saya rasakan dengan anak saya, yang awalnya anak kolokan, anak satu-satunya, ya kan? Setelah itu maunya dia, saya tetap nggak mau. Ibunya yang nggak kasihan, nggak bakalan mati anaknya. Nah, itu juga kadang-kadang saya temuin banyak juga kan, saya ada juga ya kadang-kadang wali murid kalau nggak bapaknya yang nggak tega, ibunya. Iya. Atau bapak ibunya udah tega, neneknya. Itu. Iya makanya saya sekarang saya bilang, Bu, Bapak wali murid, jangan sekali-sekali, nggak bakalan mati anaknya. Itu saya praktekkan dengan anak saya. Istri saya sama lagi. Kenapa kamu mau? Anak nggak bakalan mati. Di pondok enak. Ya anaknya sendiri aja karena nafsu. Karena ada game, ada dan lain-lain. Itu kan persoalannya kan. Sekarang itu. Jadi pengaruhnya itu yang namanya HP itu luar biasa. Sekarang aku dan Pak Ustaz, waktu corona semua kan online. Saya terasa bersyukur saya. Alhamdulillah, pala saya taruh di pondok pesantren. Setiap hari saya ini dengar
antara anak dan bapak, antara anak dan tetangga. Oh, Tetangga saya. Iya. Karena mereka tidak dibekali ilmu agama. Iya. Tidak dibekali akhlak pribadi. Iya. Malam yang disetel mbak karu-karuan, paginya tidur, berantem. Iya. Anak itu pokoknya tiap hari orang berantem itu anak sama bapak. Berebutan remote kali ya. Bukan berebutan remote, timing. Belajar. Oh iya. Zoom ya. Kan Zoom. Iya. Malamnya dia begadang. Kan Iya. bebas mereka. Saya bersyukur alhamdulillah anak saya ini saya tarik dari rumah. Saya tarik dari rumah. Coba Pak ini kalau di rumah ya sama saya berantem sama dia. Kalau anak sekelas sebesar dia, anak kelas SMA, dia jadi berantem sama-sama berani aja. Ya pukul-pukulan malah. Jadi intinya keikhlasan ibu bapak, keluarga untuk mendukung anak Itu penting ya. Itu penting. Jangan takut anak itu dipondok mati. Sekalian mungkin dari usaha mengikhlaskan mungkin ada doa-doa kali atau ada puasanya gitu. Iya, itu kalau masalah doa dan untuk anak. Ya, kalau untuk anak itu ya saya setiap hari Sholat lah ya, doain sholat itu. Saya doanya itu sholawat ujian itu. Semua kan bisa. Saya ini maunya apa? Maunya kan dituruti segala hajat kita. Iya kan. Nah, di saat watak dilana biha jami'al hajat itu saya baca di kalah. Itu saya dapat amalannya dapat ijazah dari sosok ulama yang tidak dikenal tapi saya tahu itu mujarab bisa. Watak dilana biha jami'al hajat dan berikan semua hajat-hajat kami yang dengan sholawat itu kan gitu artinya. Jadi saya setiap hari saya setiap kata bilang saya kalau jadi imam ya itu sebelumnya kan ada yang tanya kalau kata bilang biar jamil hajat maklum besar lingkungan saya itu awam. Sampean waktu saya berdoa watak bilang biar jamil hajat itu sampai hasil sampai apa? Sangat ingat. Hasil sampai apa sangat ingat. Insya Allah dikabulkan. Kita masihlah sholawat. Bukan doa saya ya, bukan. Wasilah sholawat. Dengan sholawat ini ya Allah, wa taqbilana biha jami'al hajat. Kabulkanlah, berikanlah semua, lancarkanlah semua hajat-hajat saya. Kan gitu. Artinya dengan sholawat ini ya Allah. Jadi itu setiap saya. Nah ini untuk warisan. Itu bagus. Sholat sendiri bisa kalau belajar sholat sendiri dibaca setiap sholat itu sudah sekali dan saya di saat mata bila Nabi aja belajar itu diulang 3 kali itu ujian sholat ujian. Nah kalau di pondok kalau yang makanan yang paling disuka apa tuh? Karena ada menu-menu kayak nasi goreng ada yang suka semua kali apa ya karena kita ini manusia jadi dilatih sederhana ya itu memang organ tubuh kita ini perlu perlu kebiasaan. Kalau awalnya kita suka makan enak-enak akan lama-lama itu kalau pertama kali ke pondok jadi enggak enak. Jadi ada bisa karena biasa ya. Kalau pelajaran yang paling suka apa pelajaran? Saya ini sama dengan Pak basicnya di agama itu pelajarannya apa tuh? Ambil butuh, pelajaran atau tauhid atau ya seluruhnya kayaknya begitu. Seluruh termasuk ada manfaatnya juga yang mengador. Luar biasa. Public speaking ya. Itu kan for apa namanya ya? Di luar ekstrakurikuler. Ekstrakurikulernya aja. Dan orang ini luar biasa. Kayaknya biasa padahal di luar kalau kita sudah kebiasaan kita di mimbar itu
kecil. Iya, ya, seperti Maduro ya. Iya, kecil mereka. Iya. Tapi kalau kita nggak biasa kan jadi gerget aku. Iya, Gerget. benar. Karena Jadi pada waktu dilatih. pada waktu Assalamualaikum waktu itu Bilal azan gerget kalau kita nggak tahu. Iya. Kalau kita nggak pernah merasakan Iya. belajar, Iya. kita tidak merasakan apa namanya Latihan. setiap hari, setiap Ya, itu diantaranya saya tadi bilang. Iya. Metode Darul Rahman ini mencetak anak ini siap dipakai. Percaya diri, mentalnya bagus ya. Dan memang ini harus minimal yang di Jabodetabek aja. Kalau kita nggak tahunya anak orang, katanya anak orang. Iya luar biasa ya. Orang Jawa Timur, dari Darul Rahman habis. Iya. ini yang mau besar. Iya. Jadi ya Allah, ini kata-kata anak-anak kita ini kan senang anak, senang harta itu sudah ada tulisan dari Quran. Itu semua agama Ziyah, hiburan. Ya kan? Kalau kita tidak bisa memahami bahwa itu adalah apa namanya istilahnya nanti bisa mempengaruhi kita sehingga kita terlalu sayang sama anak, terlalu sayang sama harta, akhirnya kita itu di jalan yang sesat. Makanya anak itu jangan takut-takut, jangan merasa sayang anak ditaruh di rumah. Itu justru kalau ditaruh di rumah tidak sayang anak. Justru nggak sayang anak. Itu tidak sayang anak. Kelihatannya kita nggak sayang anak, seperti kayak membuang gitu. Padahal justru itulah buat masa depan mereka ya. Kita lihat bahasa Iya. yang dididik sendiri, seakan-akan sayang, yang anak mama dan lain sebagainya. Coba hasilnya. Manja. Berantem. Iya. Iya, kelas SMP sudah banyak yang membunuh Iya. membunuh ayah. Karena apa? Karena dia tuh ini saja orang hawa nafsu ya. Iya. Hawa nafsu itu kayak anak kecil. Iya. Kan gitu. Iya. Di Imam Syafi'i kan. Iya. Iya, anak kecil kalau tidak kalau secara tingkat penyusup, kalau nggak disape, sapi dia diputus, ya selamanya. Iya. Nafsu sama. Lah anak kalau sudah tidak diputus mulai kecil, minta ini dituruti, minta sawit bersama, minta ini dituruti, ya seterusnya malah lebih bahaya. Makanya mulai kecil kita putus terus kita cari pendidikan yang akan membentuk anak itu karakter yang anak soleh. Jadi yang ada menurut saya hanya di Darul Rahman. Kan gitu. Karena saya ini pengalaman sendiri, bukan kata orang, bukan kata YouTube, bukan kata pengalaman saya pribadi dan pengalaman saya pribadi jadi orang tua. Anak saya sekarang alhamdulillah lulus dengan saya jahit. Amin. Alhamdulillah jadi luar biasa ya. Jadi pemirsa, bincang-bincang kita dengan Kiai Mulis ini, beliau alumni angkatan 99 dan juga mempunyai putra yang sudah lulus tahun ini, Ustaz Miftahul Falah, alumni 44. Dari 9 ke 44 ada 35 kita ya. 35 tahun hasilnya luar biasa ya. Yang mudah-mudahan menginspirasi pemirsa, Bapak Ibu yang masih anaknya di Darul Rahman atau di pondok manapun, bukan berarti kita marah, kesel, kita pondokin itu karena kita benci, bukan, justru karena sayang. Karena nanti ketika anak-anak itu mendoakan kita ketika kita tiada, wali dan seterusnya, itulah aset kita yang mendoakan kita ketika kita nanti meninggal. Luar biasa, semoga Kiai Mulis menginspirasi dari cerita tadi bagi pemirsa. Nah, satu atau nasihat intinya nih untuk ibu bapak atau pemirsa yang di YouTube saya ini untuk Kiai Mulis ini, silakan. Terima kasih untuk bapak ibu sekalian, rahimahumullah. Saya sebagai alumni sekaligus sebagai wali santri, saya menghimbau atau sedikit memberi memberi solusi atau memberi nasihat khususnya untuk diri saya. Kalau kepingin
Di saat kita butuh doa anak, di saat kita butuh perawatan anak, di saat kita butuh ziarah anak, yaitu saat kita meninggal dunia, kita akan butuh diziarahi kuburan kita, makam kita butuh dikirimi Fatihah, dikirimi surat Yasin dan lain sebagainya. Mulai saat ini jangan segan-segan, ya, jangan merasa sayang, jangan merasa kasihan, jangan merasa apa. Letakkanlah, didiklah anak ibu bapak, baik putra maupun putri di pondok pesantren Darul Rahmah ataupun di pondok pesantren yang terdekat. Itu insya Allah lebih manfaat baik dunia maupun akhir. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Muiz atas wawancara hari ini, dan juga pemirsa yang dirahmati Allah. Sudah 30 menit lebih, kurang lebih ya, kita berbincang, dan mudah-mudahan ada yang baik kita ambil, yang tentunya ya yang luar biasa menginspirasi kita, mulai dari masuk pondok, keluar pondok, sampai beliau mempunyai putra yang sudah lulus di Darul Rahmah. Dan untuk tanda ya kita bergembira hari ini, saya ada hadiah untuk Kiai Muiz, tafsir dan dabir ya, mudah-mudahan berkah di Kiai Muiz ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat dimanfaatkan ya. Dan saya juga dikasih hadiah nih ya, Kiai Muiz mau bagi hadiah saya sarung ya, luar biasa, nanti bisa dipakai buat ibadah ya. Kiai Muiz, terima kasih banyak ya. Pemirsa yang dirahmati Allah, ketemu lagi nanti di channel Bang Jaki Penuh Hikmah di tamu selanjutnya. Dan kita juga tentunya channel ini tidak hanya kita memuat aktivitas santri, tetapi juga ada interview dari alumni, wali murid, dan siapa saja yang bisa menginspirasi kehidupan kita untuk izul Islam wal Muslimin untuk lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.